Hadirin rahimakumullah, kadar keimanan manusia ibarat tumbuhan yang senantiasa membutuhkan kesegaran. Dengan air, tumbuhan akan senantiasa subur dan bertumbuh. Maka siraman rohanilah yang selalu dibutuhkan untuk kesegaran iman kita semua. Untuk itu, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama Mawa'idul Husna yang akan dihaturkan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Labib Asrari SEMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Irsyadul Mubtadiin Tempuran Magelang Jawa Tengah. Magelang Jawil Wusta. Kepada beliau kami haturkan. Wa nusyahiduhul an yas'udu ilal mimbar wa hayya bina nastami'uha bil hudu'i wa husnil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am allati afdaluha al-iman wal islam alladzi 'allamal insana bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku fi tariqis salam wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai ingkang tansah kaula ta'zimi, kaula dereki, kaula hormati, wabil khusus panjenenganipun akhinal karim, ibnul karim, panjenenganipun al mukarram Kiai Haji Imdadur Rahman Al-Ambudi bin almarhum al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Mustholik Badawi, panjenenganipun al-mukarram Kiai Haji Ghufran al-Mujtaba al-Hafidh, panjenenganipun al-mukarram Kiai Haji Ali Ma'ruf, panjenenganipun al-mukarram Kiai Haji Raziqin lan kiai-kiai sanes ingkang hadir ingkang boten waket kula sebat setunggal-setunggalipun, para sesepuh lan bini sepuh, kepada utamanya yang terhormat Kepala Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, serta para pejabat dan perangkat yang lain. Kepada seluruh wali santri yang saya hormati, yang saya muliakan, lebih khusus lagi kepada anak-anak kami, putra-putri kami, para santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Quran Sirajul Ulum yang semoga senantiasa disayangi, dirahmati oleh Allah dan diberikan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sumrambaipun datang para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kaula hormati, kaula mulyakaken, lan mugi-mugi Allah tansah mulyakaken kula panjenengan sedaya donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah niki nyun sewu Pak Kiai, nggih basa Jawa napa Indonesia niki Kiai? Indonesia nggih, campur nggih. Para bapak dan ibu yang kehormati, yang pertama tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Pertama karena Allah telah memberikan nikmat terbesar dalam hidup kita, yaitu al-iman dan al-islam.
tentu banyak nikmat-nikmat lain yang tidak kita bisa hitung satu persatu. Karena Allah secara tegas menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha. Maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Bahkan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak pernah kita sadari, apalagi disyukuri. Disadari saja tidak, apalagi disyukuri. Maka mari kita senantiasa tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukur itu juga tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya baru hamdun, ya, bukan syukrun. Karena yang disebut dengan syukur itu adalah ar-ridha bi ni'matillah wa sarfuha ila ma amara bihil mun'im. Yang dimaksud dengan syukur itu adalah merasa senang dan bahagia dengan kenikmatan dan kemudian menggunakannya, memanfaatkannya, mengelolanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Contoh sederhana, kalau kita diberi oleh Allah nikmat berupa mata yang sehat, tentu cara bersyukurnya adalah bagaimana kita menggunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku, untuk membaca kitab, dan untuk menebarkan pandangan-pandangan penuh kasih. Bukan untuk melotot dan mengancam orang. Itu namanya menikmati mata yang sehat. Kalau Allah memberikan kita nikmat berupa jabatan, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, maka cara menggunakan dan mensyukurinya adalah kita, kalau di Pinang Banjar itu yang namanya kepala desa kan hanya satu-satunya. Pak siapa namanya? Pak Bambang. Pak Aman. Ya. Satu-satunya kepala desa di Pinang Banjar ini hanya Pak Aman. Artinya Allah memberikan nikmat berupa kemampuan dan kemauan untuk dapat mengelola negeri ini, negeri Pinang Banjar ini. Sementara kaidah fikih menyatakan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Bahkan secara lebih mendalam dan spiritual sekali, Imam Syafi'i menyatakan mangzilatul imam 'ala ar-ra'iyah kamangzilatil wali 'alal yatim. Mohon maaf, ini saya tidak sedang menasihati penjenengan, Pak. Saya tidak sedang menggurui. Saya yakin penjenengan lebih pintar. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang pernah saya tahu saja. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa apapun yang dikelola oleh imam, imam itu presiden wa nuwabuhu. Tidak hanya naibu, tapi al-imam wa nuwabuhu. Jadi apapun yang dikelola, dimanage napa mawon sing dilampahi dening imam, presiden saandahane ngantos kepala dusun, kepala RT, kepala RW niku sing berkaitan kalian masyarakat, berkaitan kalian rakyat, itu harus manutun bil maslahah. Harus didasarkan, digantungkan kepada prinsip-prinsip kesejahteraan. Jadi kalau ada, maaf ini, ada aparat kok main menang-menangnya sendiri, mau berpikir hanya untuk perutnya sendiri, nah ini berarti tidak menggunakan kaidah ini. Kalau Imam Syafi'i bahkan secara spiritual lebih tajam lagi. Beliau menyatakan mangzilatul imam 'alal ra'iyah kamangzilatil wali 'alal yatim. Apa artinya? Posisi kedudukan imam wanuwabu nggih lan saandahane ngantos ngandhap niku kados dene
posisi utawi kedudukane wali dateng anak yatim. Nek ana wong dipasrahi anak yatim niku wali niki tidak boleh mengambil harta anak yatim itu kecuali biqadril hajah. Ya. Maknanya penguasa dan seluruh aparatnya sampai ke bawah itu tidak boleh mengambil hartanya rakyat kecuali qadrul hajah. Lah aparat kan sudah dikasih gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Ya kalau sudah dikasih tunjangan jangan nunjang-nunjang. Kalau ada orang yang berani mengambil lebih dari kebutuhannya, itu sama ketika seorang wali ngambil hartanya anak yatim, itu kan sama memasukkan api ke dalam perutnya. Kalau ada aparat berani mengambil haknya rakyat, maka ia berarti rela dan tega memasukkan api ke dalam perutnya sendiri. Setuju? Nah, kita doakan semoga Pak Kepala Desa ini betul-betul tidak tega mengambil hak rakyatnya, bukan haknya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah semoga siapapun yang nanti dari presidennya itu, kita doakan semoga seperti itu. Apalagi mohon maaf, kita ini orang Islam, kita ini orang beriman. Kalau tadi sudah hatam Quran, sayangnya banyak sekali orang itu baca Quran hanya sampai di tenggorokan saja, nggak sampai ke hatinya. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Bahkan Nun Sewu Yai Ma'ruf, Yai Imdad, Yai Mustafa nek kula klentu, Rasulullah itu mengancam para pembaca Quran yang tidak dengan benar membacanya dan tidak benar memahaminya dan tidak pernah cara tahu mempelajarinya, apalagi tidak mengamalkannya. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Naudzubillah. Apa itu artinya? Banyak sekali orang membaca Quran tapi Quran justru melaknatinya. Mengapa? Karena Quran hanya sampai di sini. Quran hanya sebagai slogan, Quran hanya sebagai simbol, Quran hanya sebagai pemanis tampilan, bukan sesuatu yang mewarnai perilaku hidupnya. Tuh. Makanya rubba qari'in wal Qur'an yal'an. Saya ingin katakan, ini para pemilih di sini pasti ada kemarin yang milih 01 dan 02. Saya tidak sedang ingin mempersoalkannya, okay? Monggo Anda punya hak kok. Memilih itu kewajiban, tapi siapa yang dipilih itu hak. Silakan Anda milih 01 atau 02. Tapi patokannya Quran. Kalau di tempat saya itu setiap ba'dal maghrib dan setiap ba'da subuh itu kalau orang sholat biasanya wiridannya salah satunya ini, ayat ini. Allah ngendika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Ini kalau Anda sudah sering baca ini, tulung diangen-angen maknane nggih. Dadi wong ben ora ngotot-ngototan, ora saling caci maki. Napa malih wau Pak Kepala Desa sudah bilang saling buka aib. Orang-orang yang suka buka aib itu tidak menggunakan ilmunya, atau dia tidak punya ilmu tapi sok merasa punya ilmu. Kasful uyub itu sesuatu yang berbahaya. Orang yang menutup aib orang maka akan ditutup aibnya oleh Allah di hari kiamat. Kan begitu. Apa artinya? Kul, ucapkanlah Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, sang pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasya', engkau akan berikan kekuasaan itu kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya',
dan engkau akan cabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau akan muliakan siapapun yang engkau kehendaki, engkau akan hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Hanya dalam genggaman kekuasaanmu ya Allah segala kebaikan, dan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau ayat ini sering kita baca, padahal di situ kan kitabun anzalna ilaika mubarakan liyadabbaru kan gitu. Harus ada tadabbur, memikirkan maknanya. Artinya apa? Bahwa siapapun yang nanti jadi presiden itu sebenarnya sudah maktubun fil lauhil mahfuz. Sudah tertulis di lauh mahfuz itu. Sengotot apapun kita ini kampanye, habis berapa triliun pun kita kampanye, kalau Allah tidak kehendaki, dia tidak akan pernah jadi. Tapi orang yang tidak berkampanye, ya biasa kampanye, asal kampanye gitu aja secara syariat kan ya. Agama itu kan menyangkut iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, hakikoh. Akidah sudah, syariahnya sudah dijalankan, pokoknya kampanye nggak melanggar aturan, maka ketentuannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah kehendaki jadi dia. Karena apa? Karena ini tadi tu'til mulka man tasya. Jadi siapapun presidennya, apakah Prabowo Subianto, apakah Joko Widodo, itu sudah maktubun fil lauhil mahfuz. Setuju? Nah, nek ngoten benjing sing wingi meleh Pak Jokowi kok sing dadi Pak Prabowo, nggih pun ayate ben niki wau terus diteruske napa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ngoten dalile niku terus beranjak dari satu dalil ke dalil yang lain. Kalau kita sudah yakin siapa presidennya itu sudah ditentukan, maka kita pakai dalil berikutnya, ayat yang lain, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Biar kita ini adem ayem tentrem. Napa to? Urip niku sing digoleki ayem tentrem, ngibadah taat dhateng Allah, ora dilarang, ora diganggu, menjalankan ibadah, menjalankan amanat-amanat untuk minter ke anak putu rupane pesantren nggih ora dicegati, pun ayem niku mawon. Nah, kita ikuti dan kita taati pemerintah yang sah. Masya Allah. Quran ini kembali kepada Al-Quran. Saking mulyane Quran niku para rawuh, Allah dalam satu hadis qudsi menyatakan, niki nek klentu mangke estu kula dipun ralat nggih, kula niki mboten kiai, kula niki ming mambu-mambu kiai. Nggih, almarhum abah kula kiai, kamas kula kiai, sederek kula Kiai Imdad, kula ning mambu-mambu kiai. Sing penting ora kiai mambu ngoten nggih. Nanti nek kula nu kleru ya sak pas ngomong mambu kiai. Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdolama u'tis sa'ilin. Maknane wong sing ketungkul, orang yang disibukkan dengan Al-Quran dan zikir kepadaku, sapa wonge sing ketungkul kelawan Al-Quran lan zikir marang ingsun sampai ora nyuwun marang ingsun. Lho niki saking sibuke Quran ndres ngapalke, mempelajari tafsirnya, memahami tafsirnya, lalu mengajarkannya kepada orang lain, sampai lali ora tahu nyuwun karo Gusti Allah, sampai lupa tidak pernah berdoa memohon kepada Allah. Janji Allah, a'taituhu afdhala ma u'tisailin, saya akan berikan kepadanya hal yang terbaik yang aku berikan kepada para peminta. Niki saking mulyane Quran. Mun to wong ahli Quran niku ora usah ndonga karo Gusti Allah diparingi padha karo sing senengane nyuwun. Niki hadis qudsi para ya. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak masuk dalam kategori Al-Quran.
Mulane para bapak, para ibu ingkang dados wali santri teng mriki, jenengan kedah ayem tentrem. Nggih putra-putra panjenengan iki ora tau ndonga pun diparingi. Ning kadang le maringi putra panjenengan iku liwat panjenengan, jenengan rezekine melimpah ruah. Amin ya robbal. Sampai iso nyangoni anake ngoten. Kula nek jenengan putrane ora pondok kiting mriki mbok menawa panjenengan ora patek diberi rezeki karo Gusti Allah. Jenengan le diparingi rezeki ini krana putrane panjenengan ngaji teng mriki. Krana putra panjenengan sibuk karo Quran, le deres, le belajar, le ngapalke. Engko nek wis pinter diajarkan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah juga menyatakan khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Mulane bapak-bapak ibu-ibu wali santri jenengan kudu mantep madhep tawajuh datang Allah. Wis putrane jenengan pasrah ki Mbah Kiai Mustabah, jenengan nyambut gawe sing bener ngoten mawon. Insyaallah Gusti Allah badhe ngluberaken rezeki ingkang halal lan berkah dhateng panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih. Para rawuh ingkang kula hormati. Quran niku soal ngelmu. Mulane Quran niku kudu dingelmoni. Kudu digurukke. Wong kok maca Quran, belajar Quran ora nganggo guru, gurune iso setan. Oh iya. Nyun sewu Pak Kepala Desa. Kalau tadi disebut ada kiai-kiai yang saling menghujat atau memprovokasi, itu menurut saya bukan kiai. Kiai kok provokasi. Ya. Mungkin orang yang mengklaim diri sebagai kiai ya itu mungkin gitu ya. Kalau kiai yang sesungguhnya itu tidak berani mengklaim, jangankan bilang kiai, ustadz itu aja nggak berani. Loh sekarang ini banyak orang-orang yang mohon maaf belajar ngaji niku gurune Hadratus Syekh Simbah Kiai Google. Jenengan kenal apa mboten? Ana guru sing terkenal pol jenengane Hadratus Syekh Simbah Kiai Google. Wonten pembantu-pembantune ustad-ustadae niku jenengane YouTube, Facebook, WA, Line, Instagram, wa ala alihi washabi ajmain. Lha wong ngajine belajarnya saja lewat YouTube, sok merasa paling pinter, sok merasa paling bener, sok merasa paling Islam. Tidak hanya Islam, Islam. Apa buktinya? Mereka kadang-kadang menuduh orang yang berbeda itu tidak sekedar mohon maaf keliru, tidak. Menuduh orang yang berbeda itu bahkan mengkafirkan, mensyirikkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Lha padahal Nasrib ora teyeng. Nasrib lho kalah karo cah madrasah Al-Qur'an Sirajul Ulum niku. Kafaro yukafiru kan mestine takfiron. Kafaru kafiru dadi kufron. Ketok banget nek ora tau ngaji. Bedake kafir karo kufar ora ngerti. Kafir niku mufrad, gitu. Kufar niku jamak taksir. Ya ora iso. Lho ngono kok wis mengklaim diri sebagai ustaz. Wong sing kleru, wong sing beda dianggap kleru, bahkan dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan, bahkan dikafir-kafirkan. Naudzubillah min dzalik. Padahal di awal mukadimah saya sedikit menyinggung niki nggih. Cara batik ini barokahul istihlal bahwa Allah dalam Al-Quran di surat Al-Alaq menika Allah menyatakan allamal insana bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Allah adalah Tuhan yang mengajarkan kepada manusia sesuatu dengan kolam, dengan pena. Artinya apa? Bahwa orang itu kalau mau mendapatkan ilmu juga harus dengan proses, bahkan dengan alat peraga. Ada buku, ada pulpen. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam, bahwa orang itu tidak lahir ceprol langsung alim, tidak.
ada saat di mana dia itu mengalami fase tidak tahu apa-apa, lalu ia berproses itu maksudnya berguru dengan proses ta'allum, dan harus ada yang melakukan taklim, lalu orang itu mendapatkan ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai-sampai Allah dalam satu ayat, kalau saya tidak salah lagi, menunjukkan betapa orang itu kalau mau jadi pinter niku ya kudu ngaji. Cara kok ana wong ora ngaji pinter, nah niku ala masyiatillah ya iso mawon. Tapi fi sunnatillah, dalam sunnah Allah, sunnatullah, hukum sunnatullah harus ada proses. Cobi kalau nek kleru nyun sewu Kiai Mustafa, mangke kula dikoreksi krana Quran nggih. Ojo sampai kula kleru le maca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nyun sewu wonten koreksi mboten? Leres mboten niki ayat niki? Leres nggih? Ngendikane Allah, "He Muhammad ucapno kok lamuno niki lamuno banyu segara iki kabeh dadokno mangsi. Kalau saja seluruh air di laut itu dijadikan tinta untuk menulis, maka laut itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Tuhanku habis." Maksudnya ilmunya Allah itu sangat banyak. Jadi saking banyaknya ilmu itu, andainya air laut semuanya dijadikan tinta, maka tidak akan pernah menghabiskan ilmu Allah. Bahkan dilanjutkan walau ji'na bimislihi madada. Bahkan meskipun aku datangkan tinta sebanyak yang sama dengan tinta yang sudah habis tadi, tetap belum habis kalimat Allah itu. Itu artinya apa? Orang itu kalau mau ngalim, mau pinter harus ngaji. Nek coro Imam Ghazali, innamal ilmu bitta'allum. Perlu dicatat, pernyataan, makalah, postulat Imam Ghazali ini diawali dengan kata innama. Innama itu adatul hasri, wal mahsur bi innama al mutaakhir. Innamal ilmu bitta'allum. Niku maknane ngelmu kuwi iso diperoleh hanya dengan belajar. Karena ada innama di situ, adatul hasri. Sampai bapak kula nyun sewu niki, niku nek ngandani kula nu mboten sepisan pindho. Almarhum abah kula Ki Haji Astori Ahmad. Beliau seorang penulis produktif. Kitabnya lebih dari 70 judul. Mbok menawi nek teng mriki wonten sing nate maca kitab Safinatun Najah, terjemahan Sulam Taufik, Ukudul Lujen, niku mbok menawi salah satunya karya almarhum abah kula. Durratun Nasihin, Riyadhus Shalihin, banyak lagi. Abah le ngendika pripun? Beb, eling-eling beb, innamal ilmu bitta'allum. Ngelmu kuwi bisa mbok cekeli hanya dengan ngaji. Anake kiai yo ngalimo sundul langit hurduk makantar-kantar, nek orang ngaji goblok. Setuju napa mboten? Niki bapak kula ngandani kula mboten, kula ngandani jenengan mboten nggih, kula mboten kelas yang ngandani jenengan. Temenan itu. Kowe kok ora ngaji, Beb. Kowe aja ngunggulke mbahmu Mbah Khalil Harun. Kowe aja ngunggulke bapakmu Asrori ora tae ngopo-opo kok. Tapi kowe iso ngalim, iso leh ngelmu nek kowe gelem ngaji. Niki bapak kula ning ngendikane ngoten niku. Nyun sewu, kula niki mila kula prihatin bapak ibu ngalem mati ana wong ora tau ngaji, sadar agama Islam ge entes, gurune Mbah Google kok wis rumangsa dadi ustad niku lho. Nyalah-nyalahke, bid'ah-bid'ahke, ngafir-ngafirke. Niki kula arak darani pamer nggih luweh. Kula niku lho mondok 21 tahun. Temenan saking napa niku prihatin teng pondok rako bermelek, rako berlesu lho kula niku. 21 tahun. Masya Allah,
Kulo zaman SD, waktu SD itu Pak Lurah, saya SD. Mulai kelas 1 itu nggak pernah tidur di rumah, tidurnya di pondok. Bahkan bapak kulo nek mulang anake luwih keras ketimbang mulang santri ini. Dadi kulo nek ngaji itu ngarepe bapak kulo karo stres. Soalnya salah sithik gebrak aja nih. Loh. Setelah mondok di rumah 6 tahun, terus ada pondok namanya Berjan di Purworejo. Setelah itu di 3 tahun, di Lirboyo 7 tahun, di Malang 5 tahun. Loh, ngaji 21 tahun mau nih saya bodoh hula-hulu koyo labib kok. Memindahkan ilmu saka guru nang murid tidak. Karena justru yang utama dan pertama di pondok pesantren itu adalah transformasi value atau nilai yang diajarkan oleh perilaku para kiainya 24 jam. Karena para kiai itu berpegangan pada lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa bahasa perilaku nyontoni teladan niku jauh lebih utama mempengaruhi anak-anak ketimbang mau ngomong lisanul hal. Nek cara wong Jawa niku wonten bapak mbok niku le ngomong juweh lambe sak tumang kari sak merang tapi ora tau nyontoni ya ora ono ora digugu. Kalau ada orang ngomong tok tidak pernah memberi contoh, nggak akan efektif mempengaruhi perilaku anak-anak. Dan bahkan nyun sewu ini wali murid termasuk kula nggih wali murid. Nggih. Kadang-kadang kita ini nek cara wong Jawa urik, nek wong Jambi napa urik niki? Apa? Curang, nakalan ya toh. Apa itu? Kadang-kadang guru di madrasah di pondok itu ngajari santri mbetetet bendina esuk suryawan bengi dikongkon donga tangi turu dikongkon donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wal nusur mlebu teng kamar mandi Allahumma inni a'udzubika min khabathis metu alhamdulillah ada wa'afani arak ma'am bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana benar rampung ngaji alhamdulillah ta'ala wis nganti tekan arak turun meneh donga. Tapi begitu sampai rumah bapaknya makan jangankan kok doa bismillah saja enggak. Siapa yang merusak itu? Gurunya ngomong kamu nggak boleh bertengkar sama teman kamu nggak boleh ngomong jelek sama bapak sama orang lain. Sampai rumah bapak ibunya bertengkar di depan anak-anaknya, bahkan hewan berkaki 4 keluar semua. Ada nggak di sini Pak? Itu di daerah sana Pak. Kalau di sini kayaknya lebih nemen kayaknya. Saya juga heran masalahnya Pak. Di Magelang itu, di Jawa Tengah itu ada 2 hewan yang tidak pernah bersalah. Tapi setiap kali ada persoalan, itu 2 hewan itu yang sering disebut. Di sini ada nggak? Ada 2 hewan yang sebenarnya tidak pernah bersalah, bahkan mungkin salah satunya kita nggak pernah lihat. Tapi setiap kali ada persoalan, 2 hewan itu yang sering disebut-sebut. Bahkan kadang-kadang ayam saja itu berubah jadi kaki 4 loh. Ayam kan kakinya 2 toh. Itu bisa jadi kaki 4. Contoh ada tetangga kita miara ayam tapi tidak di kandang. Dan itu sebenarnya nggak benar menurut syariah kita itu ya. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu mesti ada bab atau fasal fisial. Sial itu kalau dalam bahasa kiai dimaknani celuntang. Celuntang itu maknanya ketika ada seseorang memelihara hewan tidak di kandang, masuk ke kebun orang lain lalu merusak tanaman, itu harus mengganti rugi. Tapi sayang materi seperti ini jarang disampaikan di pengajian-pengajian. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu kalau punya hewan piaraan di kandang. Karena apa? Berpotensi terjadinya sial tadi. Sial itu bisop ya. Sial itu kalau para kiai dulu maknani celuntang. Jadi kalau kita punya hewan dipelihara tapi tidak di kandang, lalu berkeliaran di rumah orang lain atau di kebun orang lain lalu merusak properti atau merusak tumbuh-tumbuhan di sini, maka kita harus ganti rugi. Ya enggak? Kalau saya salah mohon dikoreksi loh ya. Lah, kadang-kadang ayam yang kakinya 2 itu bisa malah jadi 4 loh.
Iya, tetangga kita punya ayam, ayamnya masuk ke rumah kita, naik ke meja makan, nelek di situ. Oh, pancen. Nah, nanti yang disebutkan bukan ayamnya, tapi hewan yang berkaki 4 itu. Tuh. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ini yang uri, nakal, curang, kita ini pasrah bongkoan sama kiai, sama ustadz-ustadzah, tapi sampai rumah kita nggak mendukung, kita nggak memberi contoh, kita nggak menjadi sosok yang mestinya jadi contoh. Oh, ternyata yang diajarkan oleh guru saya itu juga diamalkan oleh bapak ibu saya begitu. Yang kadang-kadang rusak malah orang tua. Naudzubillah min dzalik. Makanya mari kita ini bersyukur punya anak begitu tuh. Kadang-kadang nguping anaknya itu belajar apa. Jebule saya belum bisa. Banyak kan anak, nggak harus guru itu bisa jadi anak-anak. Tidak guru itu ya. Ada loh orang tua yang belum tahu cara berdoa, bacaan doanya mau makan atau mau berkaca atau mau masuk kamar mandi itu. Ya sih, anaknya sedang belajar, kita dengarkan. Oh, jebule ndungane arah mlebu kamar mandi itu begini. Nah, praktekkan. Jadi nanti pas anaknya lewat kita kita paskan gitu ya. Momennya itu paskan gitu ya. Oh, anak saya mau datang, saya mau kamu masuk kamar mandi, doa dulu, Allahumma inni a'udzubika. Oh, gitu loh. Jadi biar anak melihat ada sosok yang dijadikan contoh. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kalaupun harus bapak ibu itu gendro apa gendro itu bertengkar sama istri sama suami, ya tolonglah diempet, ditahan dulu, istrinya diseret masuk kamar, pintunya ditutup, jangan dengar anak-anak kita, karena itu yang merusak. Sudah diberi dasar pendidikan yang baik di pesantren, di madrasah, di sekolah, yang rusak malah orang tua. Maka Bapak Ibu yang hormati, karena orang berilmu itu harus berproses. Prosesnya adalah taklim dan ta'allum. Bahkan Allah itu di dalam surat Al-Baqarah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, kan begitu. Wa 'allaman Adamal insan, Allah mengajarkan, Allah melakukan proses taklim ini kepada Adam tentang segala hal yang ada di alam raya ini. Tsummaradhum 'alal malaikah, lalu memamerkannya kepada para malaikat. Karena waktu Allah menciptakan Adam itu kan oleh malaikat dipaidu kan gitu. Mengapa engkau akan ciptakan orang yang akan menumpahkan darah di bumi, yang gitu. Ketika Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu malaikat memprotes. Tapi begitu Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah melakukan proses yang disebut dengan taklim. Kemudian setelah Adam tahu tentang banyak hal, lalu dipamerkan kepada para malaikat. Ini loh Adam yang pinter ini, yang setelah saya ajarkan banyak hal. Lalu malaikat kemudian mau bersujud menghormati Adam, kecuali iblis. Nah, orang-orang yang tidak mau menghargai proses taklim, orang yang bersombong, tidak mau mengapresiasi proses taklim, itu sama dengan iblis yang tidak mau menghargai proses taklim yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Adam. Sehingga Adam yang mestinya dihormati oleh iblis, karena iblis merasa lebih jumawa, lebih superior, dia tidak mau. Karena ia diciptakan dari api sementara Adam dari tanah, dia tidak mau sujud. Apa yang terjadi? Lalu iblis menjadi makhluk terlaknat hatta yaumil qiyamah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa proses ta'lim dan ta'allum itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan fundamental? Karena orang beramal itu harus berilmu. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu banyak sekali memfirmankan alladzina amanu wa amilus sholihat, di mana-mana
Orang akan celaka kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, selalu ada iman amal soleh, iman amal soleh di banyak sekali ayat. Itu artinya bahwa setelah kita iman kita harus beramal. Nah, beramal itu tidak sekedar beramal, harus soleh. Tapi untuk beramal soleh itu kalau kita nggak tahu caranya, ya kita nggak akan bisa beramal soleh itu. Dan untuk tahu caranya kita harus punya ilmu. Tapi kita nggak bakalan punya ilmu kalau kita tidak ngaji. Makanya ini loh, proses taklim wa ta'alum itu menjadi penting. Karena kalau orang ngamal tanpa ilmu, ngamal orang nganggo ilmu niku padha karo ngliwet orang nganggo banyu. Mateng napa mboten? Ngliwet menanak nasi tanpa air, nggak bakalan mateng. Orang beramal tanpa ilmu. Saya mencoba mengilustrasikan begini. Jadi orang beramal tanpa ilmu itu contoh banyak sekali ya, tapi kalau saya mencontohkan yang akhir-akhir ini nanti jadi ghibah. Saya tidak perlu menyebut nama itu ya. Banyak orang wes kayaknya top markotom tanpa ilmu jadi konyol. Gitu ya. Ada tentang mu'alaf. Saya mengilustrasikan dengan cerita fiksi saja ya, karena kalau saya harus mencontohkan yang sesungguhnya di fenomena terakhir-akhir ini saya jadi ghibah, nggak boleh. Ada seorang mu'alaf itu orang yang baru saja masuk Islam, sowan datang kiai pas masanya sholat zuhur jamaah. Kata kiainya, hei kamu kan sudah mu'alaf. Sudah Pak Yai, sudah syahadat, sampun, ayo sholat bareng di masjid jamaah sama saya. Jari mu'alaf yang ngomong, Pak Yai saya belum bisa sholat ayo wis pokoke ning masjid iku niru kancane. Lha kula dereng saged apa belum bisa membaca apapun, ndak usah baca. Ini Islam niku luas dan luas. Orang yang belum bisa membaca Fatihah boleh membaca surat yang lain. Kalau surat yang lain belum bisa membaca boleh baca zikir. Zikir nggak bisa, diem saja sah. Itu Islam. Kata kiainya, wes pokoknya kamu niru yang lain. Yang lain berdiri kamu berdiri, yang lain bungkuk kamu bungkuk, yang lain delosor kamu delosor. Kata mu'alafnya, begitu saja sah ya, sah. Wes pokoknya kowe melu kancane. Bener. Dia sholat jamaah di masjid, dilalah. Gitu. Kersane Allah itu di belakang mu'alaf ini ada seorang anak kecil yang nakal, mendeng dan usil. Wah, pada saat mu'alaf ini sujud, itu disogok bokongnya sujud. Kata kiai tadi apa? Pokoknya ikuti yang ingat pesan Pak Kiainya. Oh, berarti sholat itu harus nyogok yang depannya kan gitu. Disogoklah orang yang di depannya. Lah yang di depannya itu dulu ngajinya nggak katam. Ini sholat kok usil, nyogok segala. Akhirnya dijejek, tahu dijejek nggak? Kalau di sini bahasa jejek apa? Dipengkal, ditendang mu'alafnya ini. Kaget kan? Berarti sholat itu juga harus tendang belakangnya kan? Lah dia kan baru sholat pertama kali kan semangatnya setengah mati, jadi nendangnya juga semangat sekali. Yang ditendang anak kecil nangis berek-berek. Ternyata apa? Ternyata anak kecil itu anak kiai ini Pak. Lah kiai ini sing ngimami krungu anake nangis noleh, loh siapa yang bikin nangis anakku padahal lagi ngimami. Berarti kiai ini biyen ngaji ora katam pisan. Akhirnya apa? Sak masjid sholatnya batal. Ini gambaran betapa ini kalau orang itu nggak punya ilmu, ngamalnya itu jadi konyol. Ya, sama dengan banyak yang terjadi di akhir-akhir ini. Masya Allah, gitu ya. Karena lebay itu dalam bahasa kita namanya hulu. Hulu itu bersifat hiperbolik, berlebihan, mendukung seseorang. Padahal itu urusan politik aja itu. Seolah-olah pakai nama agama, padahal enggak, kepentingan politik. Dianggap utusan Allah lah, dianggap inilah dan sebagainya. Dikit-dikit takbir, mohon maaf Pak, saya tidak nyindir Pak Lurah, enggak loh ya.
kita ini nggak usah diajak takbir mendina wis takbire ping pira. Jenengan sholat itu takbiratul ihram, ya toh? Setiap intikal, setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, rukun yang fi'li, itu ada takbir intikal, kecuali dari rukuk ke apa? Iktidal itu pakai sami Allahu liman hamidah. Yang lain pakai takbir. Nanti setiap sholat, habis sholat itu loh, yang suka wiridan, kecuali yang enggak gitu ya. Itu hadisnya sahih, setiap ba'da sholat disuruh baca apa? Pertama tasbih 33 kali, lalu tahmid 33 kali, lalu takbir 33 kali. Kita nggak usah dikit-dikit. Wah, itu untuk kepentingan politik aja. Ngapain? Nulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditulis di mana-mana. Nek wong NU itu loh, tahlil mendino. Setiap ba'da sholat tahlilnya 33 kali. Ada tidak hanya di sini. Nggak perlu kita tulis di topi, nggak perlu kita tulis di baju, tidak perlu dikibar-kibarkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu di sini dan di sini. Setuju apa mboten?